Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Bermain Peran, yang disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan Ismia Latifah dan Silvianita. Dosen pengampu Nur Kamelia Mukhtar, AH MPD. Poin A. Konsep metode bermain peran. Bermain peran adalah permainan yang dilakukan anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, binatang maupun tumbuhan yang ada di sekitar anak. Melalui permainan ini, daya imajinasi, kreativitas, empati, serta penghayatan anak dapat berkembang. Bermain peran berarti mencontoh atau meniru sifat, karakter, atau perilaku seseorang atau sesuatu untuk tujuan tertentu. Hakikat bermain peran dalam pembelajaran PAUD terletak pada keterlibatan emosional pemeran dan pengamat dalam situasi masalah secara nyata. Memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsi, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi, mengeksplorasi inti permasalahan yang diperankan melalui berbagai cara. Poin B. Tujuan bermain peran dalam pendidikan anak usia dini. Adapun yang menjadi tujuan metode bermain peran digunakan agar anak dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan mereka agar dapat diarahkan dan dibimbing secara positif. Selanjutnya, membantu peserta didik memperoleh perbendaharaan kata yang diperoleh dari dialog-dialog yang diberikan kepada siswa TK, dan menambah wawasan peserta didik, mengembangkan keterampilan dan sikap positif peserta didik. Selanjutnya, menurut Agus dan kawan-kawan menjelaskan bahwa tujuan metode bermain peran adalah untuk menampilkan kembali pengalaman yang didapat melalui panca indera dengan menampilkan dalam bentuk perilaku pura-pura. Yang kedua, memberikan kekuatan sebagai dasar perkembangan daya cipta, tahapan ingatan, kerjasama kelompok, pengendalian diri. Yang ketiga, untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial, dan emosi anak usia 3-6 tahun. 4. Sebagai terapi bagi anak yang mendapatkan pengalaman traumatik. 5. Mengembangkan kemampuan berbahasa dan bermain peran atau symbolic play anak usia dini. 6. Dapat melatih kemampuan mendengar, berbicara, pra membaca, dan pra menulis. Dan selanjutnya dapat melatih kemampuan memerankan suatu peran menggunakan alat tertentu dan menyusun ide cerita. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismia Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ismia Latifah akan melanjutkan pembahasan dari Silvianita, yaitu poin C, peran guru dalam strategi pembelajaran bermain peran. Guru memiliki beberapa peran yang harus dimunculkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Menurut Amri, guru memiliki peran dalam aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Korektor, 2. Inspirator, 3. Informator, 4. Organisator, 5. Motivator, 6. Inisiator, 7. Fasilitator, 8. Pembimbing, 9. Demonstrator, 10. Pengelola kelas, 11. Mediator, 12. Supervisor, dan terakhir evaluator. Selanjutnya poin D, langkah-langkah atau prosedur metode bermain peran. Metode bermain peran maka dibutuhkan beberapa tahapan atau pijakan dalam pelaksanaannya, seperti 1A. Pijakan sebelum bermain peran. Guru memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan dan peralatan bermain, mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman main. Guru menjelaskan rangkaian waktu main, menentukan bahan main yang akan digunakan saat bermain. Guru menentukan tempat untuk melakukan kegiatan bermain peran. Yang kedua, pijakan saat bermain. Guru
mendeskripsikan berbagai watak dan karakter apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian anak-anak diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Yang ketiga, pijakan pengalaman setelah bermain peran. Lanjutan terbagi menjadi beberapa tahapan, di antaranya yaitu tahap 1 agen simbolik, yang kedua tahap 2 pengganti simbolik. Selanjutnya implementasi strategi pembelajaran bermain peran. Menurut pendapat Dea dan Latifah tahun 2017 menjelaskan bahwa di dalam bermain peran anak mampu bersikap kooperatif dengan teman-temannya. Anak mampu mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai budaya. Menurut Dewi menjelaskan bahwa penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi pada pendidikan anak usia dini, seperti mampu bekerja sama dengan teman, mematuhi aturan permainan. Sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.